Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam membaca kitab Aisar al-Aqwal fi syarhi Tuhfat al-Atfal li al-Imam al-Jamzuri rahimahullah, karya Syekh al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah. Nah, sekarang maddu silah. Iya. Iqra. Selesaikan insyaallah taala. Cuma dibaca saja. Hafizahullah taala maddu silah wa maddu khassun bi silati ha'u dhamir allati lil mufrad al mudhakkar al ghaib توصل الحاء بواو إن كانت مضمومة ورسمها في المصحف واو صغيرة نحو وساقه وتوصل بياء إن كانت مكسورة ورسمها في المصحف ياء صغيرة معكوسة نحو به. Lanjut. Atau sampai sini saja dulu. Qala Asy-Syarifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah maddus silah. Ini jenis yang berapa ini? Mad tabi'i, mad iwad, al-alifatus sab'. Ini yang keberapa berarti? Keempat dari maddul asli. Ada maddus silah. Apa itu maddus silah? Kata beliau, huwa maddun khasun bisilatiha ad-dhamiri allati lil mufradil mudzakkari al-ghaib. Dia adalah mad yang khusus terjadi dikarenakan bersambungnya hak dhamir ya allati lil mufrad al mudzakkar al ghaib, yang menunjukkan akan makna mufrad mudzakkar ghaib. Nah, berarti dhamir ha, ya, dhamir ha. Fatusalul ha, maka bentuknya nanti ha itu sendiri dhamirnya itu tusol disambung biwawin dengan waw in kanat madmumatan, kalau haknya di dhammah, maka huruf mat yang bersambung dengannya adalah waw, ya, karena memang waw juga temannya dhammah. Kemudian kata beliau warasmuha, adapun tandanya fil mushaf, di dalam mushaf, wawun shaghirah, ya, diletakkan waw kecil setelahnya. Nahu contohnya wathaqahu. Taib. Dan nanti akan datang pembahasannya kenapa bisa ditambah waw di situ. Ya kan? Kenapa bisa ditambah waw? Nah, wa tusalu biyain, dan kadang juga ha ini disambung dengan ya, bukan hanya dengan waw. Kapan disambung dengan ya? In kanat maksuratan, kalau dia kanat, mana fa'ilnya atau isimnya? Dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke ha al-ha. Kalau haknya maksurah di kasrah, maka huruf yang bersambung setelahnya adalah ya, ya, karena ya juga adalah temannya kasrah. Warasmuha, adapun tandanya kata beliau fil mushaf, di dalam mushaf, ya'un shaghiratun ma'kusah, ya kecil yang terbalik. Nah, itu modelnya seperti itu. Wallahu alam kenapa dikatakan ya kecil terbalik. Ya. Walaupun saya balik seperti ini, kayak tidak ada model-model ya. Ya, tapi begitulah datangnya dari orang Arab. Wallahu ta'ala. Ya. Karena saya dengar juga rekamannya, saya tidak ada dijelaskan. Beliau langsung saya sebutkan. Ya, dia tandanya ya kecil yang terbalik, makusah. Nah. Baik, lanjut. Iya, walimat disilati kisman. Walimat disilati kisman. Awalan maddu silatin kubra wa ay ya'ti ba'da al-ha'i hamzu qat'in nahu wa saqahu ahad. Thaniyan maddu silatin sughra wa huwa alla ya'ti ba'da al-ha'i hamzu qat'in nahu kitabahu wara'a dhahrihi wa utu bihi mutasyabiha. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah walimaddis silati qisman. Ternyata mad silah ini ada dua bentuknya.
silatin kubra, silatin kubra, ada silah kubra dan ada maddu silatil kubra, silatin kubra wa maddu silatin sugra. Ada mad silah kubra, ada mad silah sugra. Apa dhabitnya? Kata beliau, kalau mad silah kubra huwa ayyatiya ba'dal ha'i hamzun aw hamzu qat'in. Adanya hamzah qat'in yang datang setelah dhamir ha. Nahu contohnya wasaqahu ahad. Syahidnya wasaqahu ketemu dengan ahad, hamzah qat'in. Baik. Kata beliau di bawah di ta'liqnya, yulhaqu bil maddi al jaiz al munfasil. Mad ini silah kubra, dia yulhaq, diikutkan bil maddil jaiz al munfasil, dengan mad jaiz munfasil. Ya, dari sisi mana? Likaunihi yumaddu min tariqis syatibiyah 4 wa 5 harakat. Dari sisi atau dari tinjauan dia dipanjangkan 4 atau 5 harakat di sisi orang-orang Syatibiyah, atau dari riwayat Syatibiyah. Ini salah satu riwayat juga dari 2 riwayat dari Imam apalagi namanya Imam Asim ya, qiraah 2 riwayatnya. Ada dari jalur riwayat Syatibiyah dan ada riwayat Thaibah Nashr. Kemudian kata beliau maddu silatin sugra, ini jenis yang kedua. Wa huwa alla ya'tiya ba'dal ha'i hamzu qat'in. Lawannya yang pertama, kalau silah kubra dia adalah mad atau dia adalah apalagi namanya hak dhamir yang datang setelahnya hamzah. Kalau ini hak dhamir yang datang setelahnya huruf selain hamzah. Kebalikannya ji. Nahu contohnya kitabahu wara'a dhahrih. Syahidnya kitabahu, ini hak dhamir bertemu dengan apa? Waw pada lafaz wara. Kemudian wa utu bihi mutasyabiha. Syahidnya bihi, ketemu dengan mim pada lafaz mutasyabiha. Kata beliau di ta'liq yulhaqu bil maddil asli. Dari sini bedanya. Selain dhabitnya, ternyata hukumnya juga berbeda. Kalau mad silah kubra tadi diikutkan kemana? Mad jaiz munfasil. Dari sisi dia dibaca 4 sampai 5 harakat. Kalau ini diikutkan kepada maddil asli atau tabi'i, likaunihi la yumaddu illa bimiqdari harakatain. Dari sisi kenapa dia disamakan dan diikutkan? Dari sisi hukum bacaannya. Tidaklah dia dipanjangkan kecuali hanya sebatas 2 harakat. Iqra. Wa ammal kalimatul mustathnayatu min maddis silati fahiya yardahu lakum fi surati az-zumar tuqra bi dhammin duna silatin. Naam. Fihi muhanan fi suratil furqan tuqra bi kasrin ma'a silatin. Arjih wa akhahu fi suratil a'raf wa syu'ara tuqra bil iskan. Fa'alqih ilaihim fi suratin naml tuqra bil iskan. وجميع ما تقدم من المدود الأصلية يمد بمقدار حركتين. Nah, بمقدار حركتين. Nah, yakfi. Sekarang beliau sudah menjelaskan kepada kita apa itu mad silah, dan beliau sudah menjelaskan juga pembagian mad silah menjadi 2 pembagian. Hanya saja ternyata ada kalimat atau beberapa kata yang dikecualikan, yang modelnya mirip dengan mad silah, atau bisa kita katakan ketentuannya, dhabitnya itu memenuhi dhabit mad silah yang harusnya dia dipanjangkan. Hanya saja untuk beberapa kata yang dikecualikan ini itu tidak dipanjangkan. Tapi untuk memahami ini kita perlu kembali ke ta'liq yang sebelumnya. Kepada ta'liq sebelumnya.
Itu ta'liq nomor 3 ya. Tatkala beliau menjelaskan tentang ketentuan mat silah, dia adalah mat yang khusus terjadi diakibatkan karena bersambungnya dengan hak dhamir. Kata beliau di tahqiq, maksudnya la yathbutu illa fil wasl. Ya, la yathbutu illa fil wasl. Ini yang pertama. Ya, mat silah dia tidak boleh ditetapkan kecuali pada bacaan wasal, dan oleh karena itulah dia dikatakan mat silah. Wa yushtaratu, dan dipersyaratkan an takunal ha au an takunaha ud-dhamir waqi'atan baina mutaharrikain, dan dipersyaratkan juga hak dhamirnya itu harus terletak di antara dua yang berharakat. Sekarang kita lihat ini kalimat-kalimat atau kata-kata yang dikecualikan. Ya, yang pertama ada yardahu lakum. Yardahu lakum. Perhatikan haknya. Dia pertama dibaca wasal, yang kedua dia terletak di antara dua berharakat. Kalau kita lihat ketentuannya, masuk tidak dalam ketentuan mat silah? Masuk, harusnya dibaca panjang. Tapi perhatikan di sini, dibaca panjang atau tidak? Tidak, melainkan langsung dibaca dengan dhammah dan tidak silah. Makanya kata beliau tuqra'u bi dhammin duna silah. Dia dibaca dengan dhammah tanpa silah, maksudnya tanpa dipanjangkan. Paham ini? Bersamaan dengan itu terpenuhi atau tidak syaratnya? Terpenuhi. Setelahnya sebaliknya. Pada firman Allah SWT, fihi muhana. Haknya dibaca wasal di tengah kata. Dia terletak di antara dua huruf berharakat. Tidak. Terpenuhi tidak syaratnya? Tidak terpenuhi. Seharusnya tidak dibaca silah, tapi di sini dibaca silah. Kata beliau, tuqra'u bi kasrin ma'asilah. Dia dibaca dengan kasrah dan dengan silah. Maksudnya dengan dipanjangkan. Bersamaan dengan itu terpenuhi tidak syaratnya? Tidak, makanya dikecualikan. Yang ketiga, arjih wa akhah. Arjih wa akhah. Baik. Ini sama juga. Perhatikan haknya. Haknya. Wasal tidak? Wasal, karena dia di tengah. Kemudian terletak di antara dua huruf berharakat tidak? Terletak di antara dua huruf berharakat. Terpenuhi syarat? Terpenuhi. Tapi bersamaan dengan itu kata beliau tuqra'u bil iskan. Dia dibaca sukun. Bisa tidak dipanjangkan? Tidak bisa lah. Mas arjih wa kha. Tidak bisa. Namanya sukun tidak bisa dipanjangkan. Kecuali nanti ada nun atau mim yang punya sifat gunnah. Itu beda pembahasannya. Dan yang terakhir, fa'alqih ilaihim. Sama dengan sebelumnya. Hak terletak di antara dua huruf berharakat. Dan dia juga terletak di tengah ayat. Maksudnya dia dibaca wasal. Terpenuhi syarat dan ketentuan mat silah. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak dibaca silah atau tidak dipanjangkan. Melainkan kata beliau, tuqra' bil iskan. Makanya semua kalimat atau kata ini dikecualikan. Karena itu tadi, ada yang terpenuhi syaratnya tapi tidak dibaca silah. Ada juga yang tidak terpenuhi syaratnya tapi dibaca silah. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa jami'u ma taqaddama minal mududil asliyah yumaddu bimiqdar harakatain. Dan setiap apa yang telah berlalu dari mat asliyah, mat tabi'i, mat silah dan alifat as-sab', semuanya dibaca dengan miqdar harakatain, dengan takaran dua harakat atau dua hitungan. Dikecualikan nanti kalau ini mat silahnya kubra, maka dia diikutkan dengan mat jaiz munfasil. Nah, ikra. Wa haka khulasata ma taqaddama. Khulasatu. La, khulasata. Wa haka. Dibaca bisa aja. Wa haka khulasata ma taqaddama. Hada antum kah? Haka iya. Wa haka khulasata ma taqaddama. Khulasatul mududi al-asliyati ma yusbatu fil wasli faqat.
maddu silati nahu walahu ma sakana fil laili wan nahar ma yusbatu fil waqfi faqat maddul iwadi nahu aliman wa yalhaqu bihi ma hudifa liltiqa'is sakinaini. Baik, kalau antum bisa baca itu alima. Karena masa antum lagi menjelaskan tentang mad iwad. Baik, lanjut mi. Nahu wa qala alhamdulillah. Naam. Wa kadal alifatus sab' ma yusbatu fil waqfi wal wasli. Nah. Al maddu tabi'iyyu nahu wadduha Wallahu alam ya. Bagaimana yang pernah belajar sama Syekh? Syekh komentar di sini atau bagaimana? Masanya beliau tidak tulis juga nama surahnya. Tapi saya tidak pernah dengar wadduha. Wallahu alam. Cari coba dalam mushaf. Perasaan tidak ada. Wallahu alam. Ada itu pencari ayat. Coba wadduha. Wadduha. Cuma wadduha saja. Wadduha, tidak ada wadduha. Nah. Kata beliau hafizahullah khulasatul mudu'a wa haka khulasata ma taqaddam. Beliau sebutkan demikian adalah kesimpulan dari apa yang telah berlalu. Khulasatul mudud al-asliyah, rangkuman atau kesimpulan dari mat asliyah. Dia ada 3 bentuknya secara global ya. Yang pertama ma yuthbatu fil wasli faqat. Ada mat yang dia tetap pada keadaan wasal saja. Paham ini? Wa huwa maddus silah, yaitu mad silah yang terakhir kita ambil. Nahu contohnya walahu ma sakana fil laili wan nahar, syahidnya. Walahu. Nah, walahu ma. Yang kedua, ma yuthbatu fil waqfi faqat. Lawannya yang pertama. Kalau yang pertama dia tetap hanya pada keadaan wasal, yang kedua dia tetap hanya pada keadaan waqaf. Wa huwa maddul iwad, yaitu mad al-iwad. Mad yang terjadi khusus pada saat waqaf di atas tanwin nasab. Nahu contohnya alima. Wa yalhaqu bihi ma hudifa liltiqa'is sakinain. Dan diikutkan kepadanya ya apa yang dihapus karena bertemunya 2 sukun. Wa qala alhamdulillah. Ya maksudnya kalau kita waqaf di atasnya ini qala. Ini sekarang qala, kalau kita wasal, bisa enggak kita baca panjang? Enggak boleh, langsung qala alhamdulillah. Tapi kalau dia waqaf baca panjang, diikutkan dengan hukum apa? Mat iwad. Paham ini? Naam. Wa kadza al-alifat as-sab', dan demikian pula alif yang 7. Nah, maksudnya apa? Dia juga diikutkan dengan hukum mat iwad. Yang ketiga, ma yuthbatu fil waqfi wal wasli. Ada yang tetap pada saat waqaf ataupun wasal. Kata beliau, wa huwal maddu tabi'i, dan ini mad tabi'i. Nahu contohnya wadduha. Wallahu a'lam. Baik, lanjut. Benar jam tuh? Itu sana. Benar ji? Wal akharu al-far'i mawquf. Ya, qala siapa ka? Sebentar antum bilang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal akharu al-far'i mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Qala syarih حفظه الله تعالى والآخر أي والمد الآخر هو المد الفرعي وهو موقوف على سبب كحمز أو سكون. فالمد الفرعي إذن هو ما كان بسبب اجتماع
harfil maddi bihamzin aw sukunin wa summiya far'iyan kama marwa kama murwa. Bukan masalah murronya, masalah panjangnya tadi. Kama marra. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kama marra. La. Kama marra. Litafarru'ihi anil maddi al-asli. فالمدود الفرعية هي في الأصل مدود أصلية وتوقفت زيادتها على سبب من حمز أو سكون. نعم. ومسجلة أي مطلقا فالمد الفرعي سببه مطلقا راجع إما للحمز وإما للسكون ثم شرع الناظم. نعم sampai saya dulu karena ini bait selanjutnya. ثم قال الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى والآخر الفرعي موقوف على سبب كحمز أو سكون مسجلا. Baca syair itu baca sesuai dengan harakatnya. Baca sesuai dengan harakatnya. Kayak ini mauqufun ala, baca sesuai itu. Ini juga wal akharul, langsung. Jangan wal akharu al far'iyyu, la. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, dan yang lainnya maksudnya dari mat, ada mat far'i dan dia adalah mat yang mauqufun ala sabab. Berhenti di atas suatu sebab, ka hamzin au sukun, seperti hamzah atau sukun, musjala. Musjala maksudnya mutlaq, secara mutlak. Qala syarih hafidhahullah wal akhar ay wal mudud wal mad al akhar wal mad al far'i wa huwa al mawqufu ala sabab ka hamzin aw sukun. Kata beliau, makna dari ucapan musannif, mat yang lainnya dari hukum-hukum mat yang ada namanya mat far'i, dan dia adalah mat yang terjadi dikarenakan waqaf di atas suatu sebab seperti hamzah atau sukun. Fal maddul far'iyyu idan, maka kesimpulannya kalau begitu, mad far'i huwa ma kana bisabab ijtima'i harfil maddi bihamzin aw sukun. Dia adalah mat yang terjadi disebabkan oleh atau karena berkumpulnya antara huruf mad dengan hamzah atau sukun. Nah, seperti kemarin, mad wajib muttasil. Kalau kita berhenti di atasnya, seperti min syai' atau masya. Ini apa namanya? Mad asli atau far'i? Far'i. Karena bertemu antara huruf mad dengan hamzah dan dia sukun di atasnya ataupun sukun setelahnya, seperti mad arid li sukun nanti. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Him. Ini ada apa? Ya sukun sebelumnya kasrah, huruf mad. Kemudian bertemu dengan mim yang disukun setelahnya karena waqaf. Ini mat asli atau far'i? Far'i. Nah, kemudian kata beliau wasummiya far'iyan, mat ini dinamakan mat far'i kama marra, seperti yang telah berlalu, kama marra kata Fahri tadi. Nah, litafarru'ihi anil maddil asli, ini sebabnya dinamakan dia far'i, ya sesuai dengan namanya, dia fara', dia cabang karena dia bercabang dari mat asli. Fal mududul far'iyyah hiya fil asli mudud asliyah tawaqqafat ziyadatuha ala sababin min hamzin aw sukun. Maka mat far'i atau mat cabang, dia asalnya adalah mat tabi'i atau mat asli yang tambahannya itu tergantung daripada apa? Hamzah dan sukun yang terletak setelahnya. Musjala kata beliau ay mutlaqa. Fal maddul far'iyyu sababuhu mutlaqa raji'un imma lil hamzi wa imma lis sukun. Maksudnya musjala mutlaqa. Apa maksudnya kalau begitu? Kata beliau mad far'i sebabnya itu mutlak, berlaku pada semuanya. Raji'un imma lil hamzi wa imma lis sukun. Hanya ada dua, baik itu karena hamzah atau itu karena sukun. Iqra. Paham cinta? Mad far'i?
ثم شرع النادم رحمه الله في ذكر الحروف المد واللين وبيانها فقال حروفه ثلاثة فعيها من لفظ من لفظ واي وحي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. Qala, habiskan ini. قال الشارح حفظه الله تعالى حروفه ثلاثة أي حروف المد ثلاثة فعيها أي فاحفظها من أحرف لفظ واي وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها وهي في نوحيها أي مجموعة بشروطها في لفظ نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. ذكر النادم رحمه الله شروط حروف المد بأن تسكن وتسبق بحركة مجالسة لها ويكون قبل الياء الساكنة كسر وقبل الواو الساكنة ضم وقبل الألف فتح وهذا الفتح يلتزم فلا يتغير ولا ينفك عن الألف واللين منها الياء وواو سكن إن انفتاح قبل كل عدنا أي وحرف اللين مما تقدم أي من الحروف الثلاثة الياء والواو بشرط أن يسكن وينفتح ما قبلهما وعدنا أي أظهر والألف للإطلاق. Masya Allah, lanjut. فإذا Atau sebentar itu. ثم قال حفظه الله تعالى ثم شرع الناظم رحمه الله. Kemudian an-nazim, maksudnya an-nazim sahibun nazam. Ya, pemilik nazam ini, pemilik syair. Siapa beliau? Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Beliau memulai fi dzikri hurufil maddi wal lin. Ya, di dalam menyebutkan tentang huruf-huruf mad dan huruf-huruf lin wa bayaniha dan menjelaskan tentangnya. Faqala, ya, dengan ucapan beliau hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam wal linu minha al ya wa wawun sukkina in infitahun qabla kullin u'lina. Kata beliau, dan hurufnya ada 3. Maksudnya huruf mad asli ada 3 fa'iha. Maka hafalkanlah ketiganya. Min lafzi wayin, dari lafaz wai. Mencakup 3 tadi, waw, alif dan iya. Wahya fi nuhiha, yang dimana ketiga huruf ini tergabung pada firman Allah Subhanahu wa taala nuhiha. Wal kasru qabla al ya, tapi ada ketentuannya. Tidak semata-mata ketiga huruf ini datang begitu kita katakan huruf mad. Ada ketentuannya. Kata beliau wal kasru qabla al ya, harus dikasrah sebelum ya. Wa qabla al wawi dham, dan di dhamma sebelum waw. Syartun, ini adalah syarat untuk mad tabi'i tadi. Ternyata bukan hanya itu, wa fathun qabla alfin yultazam, dan juga di fathah sebelum alif. Dan ketiga syarat ini yultazam, tetap selama-lamanya tidak akan berubah. Wal linu, adapun huruf lin, minha, juga di antara huruf-huruf yang berlalu tadi yang 3. Nah, hanya saja dia hanya mengambil ya dan waw, itu pun yang disukun. Kenapa? Inimfitahun qabla kullin u'lina. Ya, karena kalau dia di fathah, dia dibaca jelas. Nah, kata Asy-Syarih hafizahullah, hurufuhu thalatha ay huruful maddi thalathatun fa'iha ay fahfadha min ahrufi lafzi wayin wa hiya al-alifus sakinatul maftuhu ma qablaha wal wawus sakinatul madmumu ma qablaha wal ya'us sakinatul maksuru ma qablaha. Kata beliau, hurufnya ada 3, yaitu huruf mad.
Maksudnya mat, apapun itu, asli atau far'i. Fa'iha, maka hafalkan ketiga ini. Yang dimana ketiga ini min ahrufil lafzi wai. Jadi ambil dari huruf-huruf dari kata wai. Berapa huruf itu wai? 3. Waw, alif dan iya. Nah, beliau syarah setelahnya. Wai yang diinginkan dengannya yang pertama alif sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya dhammah dan ya sukun sebelumnya kasrah. Wa hiya fi nuhiha ay majmu'atun bi syurutiha fi lafdhi nuhiha. Makna ucapan musannif dan ketiga huruf itu terdapat pada kata nuhiha, maksudnya dia terkumpul bersama syaratnya. Karena huruf mat kan ada berapa? 3, alif, waw, dan iya, ini hurufnya. Tapi namanya mat bukan hanya huruf, tapi dia huruf beserta syarat. Berapa syaratnya? Ada 2. Syarat yang pertama, huruf itu harus sukun. Syarat yang kedua, dia harus terletak setelah harokat yang sejenis dengannya. Kata beliau, huruf-huruf ini beserta dengan syarat-syaratnya terkumpul pada lafaz firman Allah Subhanahu wa taala nuhiha. Nu, apa syahidnya? Waw sakinah matmum ma qablaha. Waw sukun di dhamma sebelumnya. Hi, ya sukun sebelumnya kasrah. Ha, alif sukun sebelumnya fathah. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhum aw dham syartun wa fathun qabla alifin yultazam. Kata beliau hafizahullah, dzakara an-nadhim rahimahullah syurutu harfil maddi bi an taskuna wa tusbaqa bi harakatin mujanisatin laha. Masyaallah. Kata beliau hafizahullah, musannif atau an-nadhim al-Imam al-Jamzuri rahimahullah menyebutkan syarat-syarat huruf mat. Karena kita tadi bedakan ya antara huruf mat dan syaratnya. Paham ini? Kalau pemula mungkin dulu kita tahu huruf mat itu alif sukun sebelumnya fathah. Itu langsung seperti itu kita tahu. Nah, kalau sekarang kita bedakan antara huruf dan syaratnya. Ya huruf-hurufnya alif. Tapi yang namanya mat bukan hanya huruf, dia perlu syarat dan ketentuan. Syaratnya kata beliau di sini beliau sebutkan 2. Yang pertama antaskuna. Maksudnya hiya. Huruf itu sendiri dia harus sukun. Jadi taskuna ini kembali ke mana? Hiya, kembali ke al-huruf as-salasa. Jadi antaskuna ay hiya al-huruf as-salasa. Ketentuan yang pertama, huruf yang 3 itu dia harus sukun dulu. Wa tusbaqa bi harakatin mujanisatin laha. Yang kedua, dia harus didahului oleh harakat yang sejenis dengannya. Kalau dia alif maka fathah, kalau dia ya maka kasrah, kalau dia waw maka dhamma. Thumma qala hafizahullah fayakunu qabla al-ya'i sakinatu kasrun wa qabla al-wawi sakinati dhammun wa qabla al-alif fathun. Hadzal fathu yultazam fala yataghayyaru wa la yanfakka 'anil alif. Subhanallah, saya salah terjemah tadi ya. Nanti kita lihat. Maka kesimpulannya dengan 2 syarat yang telah disebutkan, kalau begitu kita mengatakan harokat yang terletak setelah ya berarti kasrah, setelah waw berarti dhammah, dan setelah alif pasti fathah. Fayakunu wa hadzal fath, dan fathah untuk alif ini yultazam. Ternyata yang yultazam di sini bukan tiga-tiganya, untuk alif saja. Fala yataghayyar wa la yanfakku anil alif. Maka fathah ini tidak akan pernah mungkin berubah dan terlepas dari alif. Ya, baru saya tahu. Maksudnya beliau ingin menjelaskan kenapa kasroh dan waw tidak dikatakan tetap pada ya dan kasroh dan dhamma tidak dikatakan tetap pada ya dan waw. Kenapa kira-kira? Karena huruf lin. Datang nanti dalam pembahasan huruf lin, ternyata ya dan waw yang disukun tidak selamanya terletak setelah kasroh dan dhamma. Tapi kadang dia terletak setelah fathah. Adapun alif, maka tidak akan pernah dia terletak kecuali setelah fathah. Kemudian kata beliau, wallinu minhal ya wal wawun sukina ini fitahu qabla kullin u'lina. Ay maksudnya harfa al-lin mimma taqaddama ay min al-hurufi thalatha al-ya wal waw bi syarti ay yuskana wa yanfatiha ma qablaha. Wa u'lina ay udhira wal alifu lil itlaq. Baik.
Kata beliau, maksudnya ucapan musannif bahwa 2 huruf lin itu termasuk dari apa yang telah berlalu dari 3 huruf mat. Hanya saja yang masuk dalam huruf lin hanya berapa? 2, iya dan waw. Itu pun dipersyaratkan keduanya harus sukun dan di fathah apa yang sebelum keduanya. U'lina maksudnya ay udhira, dia dinampakkan. Ya, dia dinampakkan. Ya, maksudnya dinampakkan, tidak dibaca panjang. Itu kalau apa? Inimfitahu qabla kullin. Kalau di fathah sebelumnya. Naam. Wal alif lil itlaq. Maksudnya alif lil itlaq, asalnya dia u'lina. Tapi ditambahkan ya. Ditambahkan. Untuk mengitlakkan, mencakup keduanya. Waw dan ya. Iqra. Fa'idah للواو والياء 3 حالات. أولا أن تكون حرف مد. Awalan dia pilih jalan selamat. Karena kalau dia pakai awalan, mau ma'dudnya, ini kan adat. Ma'dudnya mau muannas atau mudzakkar, awalan itu selamat. Nih, kan dia pakai tamyiz. Nah, kecuali kalau dia pakai al-awwal, pakai al, nah dia harus perjelas. Al-awwal atau al-ula, tergantung ma'dudnya. Kalau mau selamat begitu tadi, awalan, thaniyan, thalithan, lebih selamat. Makanya dia pakai awalan an takun حرف مد وذلك إذا سكنت الواو وضم ما قبلها وسكنت الياء وكسر ما قبلها. ثانيا أن تكون حرف لين فقط وذلك إذا سكنت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما. ثالثا أن تكون حرف علة فقط وذلك إذا تحركت الواو أو الياء بأي حركة كانت. Langsung kanat. Seperti orang Thailand itu bicara. Faidah kata beliau hafizahullah, lil wawi wal ya'i 3 halat. Kesimpulan dari apa yang telah berlalu, beliau katakan untuk waw dan ya ada 3 keadaannya. Yang pertama, antakuna harfa maddin. Waw dan ya termasuk dari huruf mad. Wadhalika, dan yang demikian itu apabila sakanatil waw wa dhamma ma qablaha wa sakanatil ya wa kusira ma qablaha. Kalau waw disukun sebelumnya dhamma dan ya disukun sebelumnya kasrah. Ini huruf mad namanya. Wa antakuna harfa linin faqat. Dan kadang juga waw dan ya dia menjadi huruf lin. Wadhalika, dan yang demikian itu ketentuannya idza sakanatil waw awil ya wa futiha ma qablahuma. Kalau keduanya disukun dan di fathah apa yang sebelum keduanya. Wa antakuna harfa illatin faqat, dan yang ketiga ini yang terakhir, kadang juga waw dan ya dia hanya menjadi huruf illah saja. Wadhalika, dan demikian itu ya ketentuannya idza taharrakatil waw awil ya bi ayyi harakatin kanat. Kalau keduanya berharokat dengan harokat apapun itu, mencakup harokat yang 3, fathah, kasrah, dhamma. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.